Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @hkiana. Dan untuk kisahnya yaitu kisah yang berjudul Teror Pemilik Jalan 2. Bagi teman-teman yang belum mengikuti teror pemilik jalan yang pertama, nanti silahkan saja kunjungi link yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Lagi-lagi saya akan ingatkan, dimohon untuk para pembaca, jika sekiranya mengetahui latar, tokoh, atau segala bentuk keterkaitan dengan cerita, agar tidak membocorkan kerahasiaan sesuai dengan keinginan narasumber. Mari kembali ke masa sekitar 8 tahun lalu. Jadi gitu nak ceritanya, ucap seorang pria yang usianya mungkin hampir separuh abad kepada dua pemuda di depannya. Nampak ia baru saja menceritakan kisah lama yang ia bawa dari pulau seberang. "Bibi, kopinya satu lagi ya, kedinginan," ujar salah satu pemuda itu yang diketahui bernama Budi kepada pemilik warung. "Oh gitu ya Pak Dik. Terus sekarang Timur kemana? Kok saya tidak pernah ketemu?" tanya Reno kepada Pak De Hardi. Budi dan Reno adalah dua pemuda yang kos di rumah Pak De Hardi dan Bu Destri. Mereka bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah itu. "Ya kuliah dong nak, bentar lagi pulang kok," jelas pria tua itu. Budi terlihat meraih gelas kopi yang diserahkan oleh Bu Destri. Hawa dingin memenuhi duku itu, menyelimuti mereka hingga dinginnya menusuk ke tulang-tulang. Suara berisik dari deras hujan yang tiada henti tidak terasa sudah 1 jam lebih menemani perbincangan mereka. Budi dan Reno hanya manggut-manggut mendengar apa yang dikatakan oleh Pak De Hardi tadi. Pria tua itu terlihat merebahkan diri di depan kayu sambil sesekali menghisap rokoknya. Malam itu warung kopi Bu Desri sepi. Hanya ada ia, suami, dan anak perempuannya serta dua pemuda yang tinggal di rumahnya. Mungkin karena hujan lebat ini membuat penduduk sekitar yang setiap malam biasanya menyatroni warungnya lebih memilih berdiam di rumah. Warung itu berada persis di halaman rumah. Rumah sederhana dari kayu jati asli, namun terkesan indah, lengkap dengan pendopo sebagai terasnya. Tanah Pak De Hardi cukup luas, bahkan di belakang rumah pun terdapat kebun singkong, jagung, dan pepaya yang ditanam istrinya. Mereka berdua sebenarnya sudah berkecukupan dengan mengandalkan hasil panen dari sawah. Namun mereka memilih untuk membangun warung di halaman rumahnya agar lingkungan di sana terasa cukup ramai dengan adanya banyak orang yang datang ke warung. Hujan semakin lebat mengguyur dusun itu. Ditambah lagi beberapa petir ikut meramaikannya. "Dit, cemberut aja kenapa?" tanya Budi sambil cengengesan pada Dita yang tengah mencuci piring di sudut warung. "Sebel lihat mukamu mas," jawab Dita yang menghela nafas panjang. Ya, Dita adalah adik Timur, anak kedua dari Pak De Hardi. Remaja 17 tahun itu mempunyai paras yang cantik dan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos membuatnya memiliki kesan yang istimewa. Pak De," teriak seseorang dari kejauhan yang terlihat berlari menembus hujan. Semua orang menatap ke arah luar, mencoba menerka siapa gerangan yang malam-malam begini terlihat begitu panik. Setibanya sosok itu di depan warung, ia segera melepas payung yang digenggamnya, lalu masuk ke dalam. "Pak De, tolongin kita Pak De, ada anak kesurupan di mes," ucapnya terburu-buru. "Lah, kok bisa?" kejut Pak De Hardi yang segera melompat turun dari dipan. "Nggak tahu saya Pak De, ayo buruan Pak De," gesahnya.
Budi, Reno, tolong bantu Bude nutup warung ya, perintah Pak Dehar pada kedua pemuda itu. Enggak Pak De, jawabnya. Pak Dehar keluar mengambil payung yang dibawa orang tadi dan segera berlari menuju mes yang dimaksud. Satu-satunya rumah yang dekat dengan mes itu adalah rumahnya. Ia berlari menembus hujan di tengah gelapnya malam tanpa penerangan sama sekali. Pak D hanya mengandalkan instingnya. Di sepanjang jalan hanya berjejer pohon-pohon jati yang menjulang tinggi. Di sana tampak banyak makhluk halus berkeliaran. Namun Pak D sudah terbiasa olehnya. Saat hampir tiba di mes, ia melihat dua buah kepala terbang melayang mengitari rumah. Kepala yang membara oleh api, apa namanya? Mungkin banaspati. Tapi mengapa mereka ada di sana? Entahlah. Sekarang yang terpenting, ia masuk ke mes itu dulu untuk memastikan apa yang terjadi. Di dalam mes, tampak 3 orang yang tengah kewalahan memegangi tubuh seseorang yang memberontak tidak karuan. Orang itu tertawa terbahak-bahak sambil berteriak dan mencoba untuk melepaskan diri. Ucul no, Anjing, diamlah, pusing aku bangsat, umpat lelaki yang bernama Mas Alam. Plak. Tangan kirinya nampak memegangi lengan kawannya yang kesetanan, dan tangan kanannya terlihat menampar wajah seseorang yang dipeganginya itu. Gila mas kamu, temennya kesurupan, malah ditampar, protes Guntur. Ini mana lagi si Bowo, disuruh panggil si Pak Ade, kok nggak balik-balik? Guntur pun tidak kalah panik menghadapi temannya yang kerasukan itu. Aku di sini nak, ucap Pak De Hardi yang telah berada di sebelahnya. Guntur terkejut melihat Pak De. Tetap cekeli, ojo nganti ucul, perintah Pak De. Pegangin terus, pegangin, jangan sampai lepas, ucap Mas Alam menerjemahkan ucapan Pak De pada kedua temannya yang bukan orang Jawa tersebut. Segera Pak De menjambak rambut Yudi, pemuda yang tengah kesurupan di hadapannya. Yudi mencoba untuk menggigit tangan Pak De. Untung segera ditepis oleh tamparan Mas Alam lagi. Anak ular yang emang suka gigit, bentak Pak De pada sosok yang merasuki Yudi. Ia terlihat mengambil batu merah padam yang ada di sakunya, batu kecil yang hanya seukuran kuku ibu jarinya. Rupanya Pak De Hardi menggunakan ular untuk memburu ular yang ada di dalam tubuh Yudi. Anak kecil, gak usah sok-sokan, kembalilah ke ibumu, ucap Pak De sesaat sebelum teriakan terakhir dari mulut Yudi. Yudi langsung pingsan seketika. Pak De hanya tersenyum simpul. Demi jalan, bikin repot orang mulu, gerutu Bowo yang ternyata dari tadi sudah berada di sana. Ia tampak kedinginan dengan baju yang basah kuyup terguyur hujan. Mes itu dihuni oleh 5 orang karyawan. Sudah sekitar sebulan ini mereka berlima bertahan di rumah itu. Bertahan di atas segala gangguan yang mereka terima setiap harinya. Karena rumah itu cukup besar, awalnya perusahaan menempatkan 16 karyawan untuk tinggal di sana. Tetapi karena berbagai alasan, banyak dari mereka yang memilih patungan untuk mengontrak rumah lain di luar dusun ini. Hanyalah tersisa 5 orang yang terpaksa menempati mes itu. Alasannya, pastilah bukan karena mereka betah. Karena mereka berlimalah yang bertanggung jawab atas segala barang-barang perusahaan yang disimpan di sana. Lagi pula meskipun gaji mereka cukup besar, mereka lebih memilih berhemat daripada harus mengeluarkan uang berlebih untuk mengontrak rumah lain. Rumah yang telah dikosongkan lebih dari 12 tahun itu masih sangat terawat. Mbak Retno, sang pemilik, memang memperkerjakan beberapa orang untuk merawatnya. Masih banyak perabotan-perabotan antik miliknya yang sengaja dibiarkan berada di sana. Perabotan yang dimilikinya bersama suaminya terdahulu. Mereka semua masih kelelahan akibat memegangi Yudi yang kesurupan tadi. Semuanya duduk bersimpu di atas lantai sambil membahas kejadian yang baru saja mereka hadapi. Gimana? Kok bisa gini? Tanya Pak De Hardi pada mereka berempat. Gini bang, tadi itu kita semua lagi ngerokok di teras. Tiba-tiba si Yudi kesurupan, ujar seseorang yang biasa dipanggil Uwak Tohar.
Iya Pak Dek, beberapa hari ini Yudi itu selalu ngelamun. Udah saya bilangin, tetap saja nggak ada respon. Timpal Guntur yang juga terlihat kesal. Gila, bikin kesel aja itu anak. Sebelum saya panggil Pak Dek tadi, itu Yudi mau lari ke hutan. Untung saya sama anak-anak sigap menangkap dia. Jelas Bowo dari dalam kamar sambil berganti baju. Pastinya ia kedinginan setelah hujan-hujanan. Wajar, payungnya tadi disambar oleh Pak Dek. Anggap aja uji nyali tiap hari. Ejek Pak Dek yang kembali merebahkan diri di lantai. Orang tua itu memang suka sekali rebahan. Ya gimana Pak Dek, kami semua nggak bisa nyembuhin orang kesurupan, ujar Mas Alam. Entah apa yang telah dilakukan teman kalian itu, tapi satu pesanku, ada barang apapun, ada godaan macam apapun, jangan diambil, jangan ditanggapi. Jelas Pak De Hardi pada Mas Alam yang kemudian diterjemahkan kepada ketiga kawannya. Tok tok tok. Ketukan pintu membungkam obrolan mereka. Iki lho kopine dinggo melekan, kancane di rumah sing apik yo, ujar Bu Desri yang datang bersama Dita. Ia tampak menyodorkan seteko kopi kepada para lelaki itu. Dita hanya terdiam berdiri di ambang pintu, matanya beradu tatap dengan mata Guntur. Guntur tampan, pria kota dengan kulit bersihnya dan perawakannya yang tinggi dan berisi. Sungguh idaman. Guntur dan Bowo adalah teman dari kecil. Mereka berasal dari Bogor. Sejak SD sampai kuliah, mereka selalu bersama. Bahkan saat ini pun, mereka bekerja di perusahaan yang sama. Yang membedakan mereka berdua adalah Bowo yang gemuk dan kulitnya sawo matang, berbanding terbalik dengan Guntur. Udah selesai Pak urusannya, ayo pulang, Dita ngantuk, ujar Dita kepada bapaknya. Ya sudah, ayo, kalau ada apa-apa lagi, datang saja ya nak, jangan sungkan, ucap Pak Ade kepada para pria itu. Mereka bertiga pun pulang. Di rumah, Budi dan Retno tengah merokok di teras. Mereka berdua tercekat melihat Dita yang pulang bersama bapak ibunya. Sedangkan menurut mereka, tadi Dita sudah pulang sendirian dan masuk ke kamarnya. Ada-ada saja, dahlah, ayo masuk, ucap Pak D yang berusaha menutup kekhawatirannya. Entah apa yang dipikirkan pria tua itu, sepertinya ia enggan membuat orang-orang di rumah ikut merasa cemas. Rupanya, ia melihat bayangan siluman ular perempuan memasuki kamar putrinya. Siluman yang sama dengan kejadian saat Sutar meninggal tiba-tiba. Ular itu adalah salah satu makhluk terkuat di kerajaan tempat Mbak Jebung berada. Pak Ade duduk di dalam rumahnya. Ia memejamkan mata. Mau apa kamu kesini? Tanya Pak Ade pada sosok itu dengan nada membentak. Wanita siluman itu menarik lidahnya yang menjulur panjang sampai tanah ke dalam mulutnya, lalu tersenyum sinis. Kamu kan yang ganggu anakku main tadi, ucap wanita ular itu yang masih berada di kamar Dita. Jangan ganggu anak-anak itu, mereka cuma numpang sebentar, pinta Pak De Hardi. Ucapan Pak D sama sekali tidak diindahkan olehnya, hanya tawa yang terdengar mulai menjauh. Pagi itu, di mes semua orang tengah bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Yud, udah enakan, ngantor gak hari ini? Tanya Bowo yang sedang duduk di kursi ruang tamu sambil menali sepatunya. Malam tadi, mereka semua tidur menggelar kasur lantai di ruang tamu. Lelah, rasa gundah akan semua yang telah mereka alami dalam sebulan ini membuat hati menciut dan ingin berhenti. Yudi hanya mengangguk. Tiada sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Ia masuk ke kamar dan segera bersiap untuk mandi. Wak, Yudi kenapa? Tanya Uwak Tohar pada Bowo. Mana gue tahu bang, saya tanya masih nempel kali, jawab Bowo yang merasa kesal dengan Yudi. Prah! Suara seperti alat masak yang dibanting terdengar dari belakang, disusul dengan derap kaki Mas Alam yang tampak berlari ketakutan dari arah dapur.
Anjing, pagi-pagi udah dikasih sarapan, teriaknya yang menghampiri Uwak Tohar dan Bowo. Apaan Lam? Tanya Uwak keheranan. Lihat sendiri sana, ada yang habis masakin kita kayaknya, gerutu Mas Alam yang masih ngos-ngosan. Bowo dan Uwak segera menuju dapur. Mereka terkejut bukan main melihat ke lantai. Di sana terdapat panci yang sepertinya baru saja dilempar oleh Mas Alam. Nampak daging ayam busuk yang dicincang tidak karuan bercecer keluar dari panci. Ayam yang masih lengkap dengan bulu dan kotoran dari organ pencernaannya. Bau busuk dari bangkai itu menusuk hidung mereka. Sungguh menjijikan. Tiap masak, kok nggak pernah yang enak? Apes-apes, ucap Uwak. Kepalanya terlihat menggeleng-geleng. Gua nggak mau beresin lu aja bang, seru Bowo pada Uwak. Udah, biar ntar gue suruh OB kantor kesini buat beresin itu, teriak Mas Alam yang masih berada di depan. Mereka bertiga pun berangkat ke kantor meninggalkan Guntur dan Yudi sendirian. Guntur memang suka berlama-lama saat bersiap. 1 jam mungkin masih kurang baginya. Tok tok tok. Ketukan terdengar dari pintu kamar Guntur. Nampak Yudi tengah berdiri di sana. Napa Yud? Dari anak-anak udah pada berangkat tuh, ucap Guntur yang menengok ke arah Yudi. Betapa terkejutnya dia melihat tubuh Yudi yang gosong-gosong membiru, membentuk bekas lilitan. Entah lilitan benda apa yang bisa menimbulkan bekas sebegitu parahnya. Semua lebam itu terlihat jelas karena Yudi bertelanjang dada dan hanya memakai handuk di pinggangnya. Khas para pria saat seusai mandi. Badan lu kenapa? Astaga, tanya Guntur dengan panik. Yudi hanya menatapnya kosong. Entah apa yang terjadi padanya. Tolong, ucap Yudi lirih yang kemudian pingsan begitu saja di pintu kamar Guntur. Guntur sangat panik. Ditambah lagi tiada seorang pun di mes. Ia berusaha tenang dan menelpon teman-temannya. Weh, lu semua cepetan balik. Yudi kenapa-napa lagi nih. Cepetan, jangan lupa ajak Pak Ade ke sini, perintah Guntur pada Bowo. Ia segera mematikan telepon dan berusaha mengangkat tubuh Yudi ke atas ranjang. Dita, ucap seorang pria yang tengah menghampirinya bersama 2 pria lain. Saat itu Dita tengah menyapu halaman rumahnya. Ada apa lagi mas? Tanya remaja itu. Pak D, ada enggak? Si Yudi mulai lagi nih, jelas Bowo padanya. Dita tampak mengerutkan dahinya. Ia heran, mengapa lagi-lagi Mas Yudi yang diganggu. Bapak ke sawah, tunggu bentar. Dita meletakkan sapunya di tanah, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Ia kembali bersama Budi dan Reno. Biar kami aja mas yang manggil Pak D, sekalian berangkat, ujar Budi pada mereka bertiga. Saya ikut ke sana ya mas, pinta Dita pada Mas Alam. Ya udah ayo, jawab Mas Alam. Makasih ya Budi, Reno, timpalnya. Mereka berempat akhirnya berangkat menuju mes, sedangkan Budi dan Reno menuju sawah untuk memanggil Pak D. Sesampainya di mes, mereka terheran melihat tubuh Yudi yang tergolek lemas di atas ranjang. Tubuh yang sebagian dipenuhi warna gelap membentuk lilitan. Gimana sih Tur? Kok badan dia bisa kayak gini? Tanya Uwak keheranan menatap pemandangan yang ada di hadapannya. Dita mendekat ke arah ranjang tempat Yudi dibaringkan. Ia menatap tubuh itu dengan seksama, lalu menyentuh luka gosong yang ada di sana. Para pria itu tercekat menatap apa yang Dita lakukan. Teman kalian habis ngapain? Tanya Dita dengan wajah serius. Matanya yang tajam tampak sangat tegas menyudutkan mereka. Dengan gugup, Mas Alam menjawab. Gak ngerti Dit, takokno Guntur. Ucapnya terbata-bata yang merasa terintimidasi oleh tatapan Dita. Ia mengalihkan pandangannya pada wajah Guntur. Pria tampan itu hanya menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa. Dita melepas tangannya dari tubuh Yudi, lalu melangkah keluar kamar. Ia tampak mencoba menelpon seseorang. Mbak, kapan pulang?
ucapnya pada seseorang di telepon. Ada perlu? Kayaknya nggak bisa kalau cuma bapak sendirian, jelasnya kembali. Keempat pria itu hanya mengamati percakapan Dita dari dalam kamar. Ya sudah, jangan kelamaan ya. Assalamualaikum, tutupnya. Ia kembali ke kamar itu. Kamar yang dulunya ditempati oleh Mas Galuh, kini ditempati oleh Bowo dan Guntur. Sedangkan kamar milik Mbak Retno dan Pak Sutar dulu ditempati oleh Mas Alam, Wak Toha, dan Yudi. Tidak ada satupun dari mereka berlima yang berani menempati kamar atas. Tidak lain tidak bukan, pastilah karena kejahilan yang pernah terjadi pada teman-teman mereka dulu saat semuanya masih tinggal satu mes dengan mereka. Kembali ke beberapa minggu sebelumnya. Mes mereka mempunyai 2 kamar besar di lantai bawah dan 2 kamar besar pula di lantai atas. Di bawah ada kamar mandi di masing-masing kamar dan 1 kamar mandi untuk tamu di dekat dapur. Sedangkan di atas hanya ada 1 kamar mandi. Ke-16 pria itu membagi 4 kamar untuk mereka. Otomatis masing-masing kamar berisi 4 orang. Di hari pertama mereka semua bermalam di mes, teror itu sudah dimulai. Pukul 23.30, sebagian orang telah lelap dalam tidurnya. Tersisa 8 orang, sebut saja namanya Yanto, dan ke-7 anak buahnya. Mereka semua tengah bermain gaple di lantai atas sambil menonton TV yang selalu Yanto bawa kemanapun ia tinggal. Aduh bang, mukaku kotor semua, ucap salah satu anak buahnya yang tengah bercermin. Ia merasa lucu memandangi wajahnya yang penuh dengan bedak ketiak akibat kalah barusan. Sehabis mengajak bicara Kang Yanto, ia pun kembali menatap cermin yang dipegangnya. Serasa mau copot jantungnya saat melihat kuntilanak berdiri tepat di belakangnya. Ada yang berbeda. Kuntilanak itu tidak memiliki bola mata. Wajahnya penuh dengan darah dengan rambutnya yang gimbal. Orang itu kaget bukan main. Badannya bergetar dan keringat mengucur deras di dahinya. Mulutnya terkunci, badannya kaku. Sama sekali tidak ada satupun anggota badan yang bisa ia kontrol. Hingga sosok itu menoleh ke arahnya. Perempuan itu tahu bahwa sedang ada yang mengamatinya dari cermin. Posisinya yang semula berdiri, kini berjongkok. Kertak, kertak. Seperti suara tulang yang dipatahkan. Rupanya, sosok itu beralih ke posisi kayang, namun dengan kepala yang menggantung di lantai. Masih dalam keadaan seperti itu, ia merayap mendekati anak buah Kang Yanto tadi. Tangan dan kakinya bergerak seperti langkah seekor laba-laba. Ketakutan menyeruak di dalam dadanya, ingin sekali saat itu ia memejamkan mata. Namun apa daya, hal mengerikan itu terjadi begitu saja. Sosok itu berhenti tepat di hadapannya, lalu mendongakkan kepalanya persis di depan pria itu. Wajah mereka beradu tatap, hingga akhirnya sosok mengerikan itu menyeringai. Bau busuk tercium ke seisi ruangan dan diakhiri oleh teriakan anak buah Kang Yanto tersebut. Ah! Semua orang di sana terkejut karena memang sedari tadi tiada seorang pun yang menyadari bahwa temannya sama sekali tidak bergerak. Mereka hanya sibuk melanjutkan permainan gaplenya. Loh, anak ini kenapa? Tanya Kang Yanto panik. Entah bang, aku juga nggak tahu, jawab salah satu dari mereka. Astagfirullah. Ayo, bawa ke rumah sakit. Jo, cepet keluarin mobilnya. Perintah Kang Yudi pada Parjo, anak buahnya. Seisi rumah terbangun. Mereka semua bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi. Malam menjadi gaduh, 3 orang lainnya bersama Kang Yanto membawa anak buahnya itu ke rumah sakit. Setibanya di sana, gimana dok? Tanya Kang Yanto. Dokter menjelaskan bahwa teman Kang Yanto itu terkena stroke. Akibat tekanan darahnya yang melonjak sangat tinggi secara tiba-tiba. Dan mungkin pembuluh darah pada otaknya tersumbat hingga membuat sebagian tubuhnya tidak dapat dikendalikan. Para pria itu menangis. Mereka tidak tega melihat kondisi kawannya yang terkapar lemas di atas ranjang rumah sakit itu. Mas, kok bisa gini sih?
kamu itu kenapa?" ucap Parjo yang tengah menangis sesekukan. Di tubuh yang terbaring itu, nampak bibirnya berubah menjadi perot. Tangannya bengkok dengan jari-jarinya yang kaku. Betapa menyedihkan kondisinya saat itu. "Oh, oh," ucapnya dengan susah payah. Teman-temannya yang sedari tadi menangis di kejauhan segera berlari mendekat. "Gimana Mas? Kamu mau ngomong apa?" tanya salah satu seorang kawan. "Wah," jawabnya kembali dari bibir yang perot itu. Mereka semua bingung dengan apa yang diucapkan temannya itu. Di mes, para karyawan mencoba untuk menghubungi keluarga pria tersebut. Esok hari, keluarganya pun datang untuk mengurusnya yang terbaring di rumah sakit itu. Banyak warga datang ke mes itu bersama ketua RT. Sekedar untuk memastikan apa yang terjadi dikarenakan beritanya menyebar begitu cepat. "Baru sehari lo tinggal di sini, udah ribut kayak gini," bisik seorang warga kepada warga lain. Mereka yang tengah asik bergosip itu tidak menyadari bahwa ada beberapa karyawan di belakangnya. Para karyawan itu mengamati pembicaraan mereka. "Ya kebangetan yang nyewa, apa nggak tahu tanah ini tanah apa?" jawab salah seorang warga. Tanah apa? Apa maksud perkataan orang-orang itu? Mereka masih bertanya-tanya hingga saat mereka berkunjung ke warung Budesri. Mereka menceritakan apa yang terjadi di malam itu. Tak ada yang tahu menahu apa penyebab satu kawannya yang sehat terserang stroke secara tiba-tiba. Pak D. Hardi pun menjelaskan seluruh sejarah mengenai tanah dan rumah itu. Mereka semua tidak habis pikir mengapa bisa bos mereka menyewa rumah seangker itu. Akankah ia tidak tahu atau memang sengaja? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikiran mereka. "Udah, gak usah takut, berani aja," ujar Pak D. Hardi. "Apa gak bisa dihalau Pak D? Dipagari atau dipindahkan mungkin?" tanya Bowo yang malam itu juga berada di sana. "Tadi udah tak bilangin kan, almarhum yang punya rumah gak nurutin apa kata orang-orang buat bangun rumahnya ngadep selatan. Jadi ya gak akan bisa dipagari," jelas Pak D. Di sisi lain, Guntur sering bertukar pandang dengan Dita. Mereka berdua mungkin merasa tertarik satu sama lain. Beberapa hari pun berlalu tanpa adanya gangguan. Namun beberapa saat kemudian, di sore hari, mungkin pertengahan minggu kedua, mereka tinggal di mes itu. Kejadian lagi-lagi terjadi pada anggota Kang Yanto. Sepulang dari kantor, mereka bukannya segera mandi, malah memilih menenggak minuman keras yang baru saja mereka beli bersama-sama. "Tok, lu mau minum beneran nih?" tanya Uwak Tohar pada Yanto dan para anak buahnya. "Ya iyalah bang, udah beli mahal-mahal, masa dianggurin?" jawab Yanto sambil tertawa. "Lu udah denger kan kemarin apa kata Pak Hardi?" tanya Uwak Tohar kembali memastikan. Kali ini alisnya mengerut. "Alah persetan, suruh aja setannya, sini biar gue ajak join," kata Yanto dengan santainya. Para anak buahnya mulai merasa takut. Mereka semua ingat apa pesan yang diberikan oleh Pak D. Hardi kemarin. Mereka semua terdiam mendengar perkataan atasannya itu. "Lu semua pada takut?" tanya Yanto. "Banci ah, lu udah pada pernah ngeliat hantu di sini? Enggak kan? Ya elah, kalem aja, mabok biar gak stres," ujar Yanto yang merasa kesal. "Tapi bang, kan lu tahu sendiri gimana nasib satu teman kita gara-gara makhluk yang tinggal di sini," ujar seseorang. "Pada percaya omongan si tua Hardi itu ya? Goblok ah lu semua. Udah jelas kata dokter, teman kita itu sakit stroke, ada penyebabnya, bukan karena setan." Kali ini nada bicara Yanto mulai meninggi. Emosinya mulai terpancing karena tiada mendapat dukungan dari seorang pun. "Kalau nggak ada yang mau ikut minum, semua anggota tim gua gak usah kerja besok," ancamnya kembali. Mau tidak mau, semua bawahannya pun menuruti kemauan Yanto. Mereka menenggak seluruh miras itu sampai habis tiada bersisa.
Hari semakin gelap. Mereka semua masih terkapar di lantai atas. Semua yang tinggal di kamar bawah tidak mau memperdulikan Yanto dan seluruh anggotanya itu. Mereka semua hanya melakukan aktivitas masing-masing, lalu beranjak tidur. Jarum jam menunjukkan pukul 00. Semua yang berada di lantai atas masih tertidur pulas. Hingga suara seseorang membangunkan mereka dari tidur. "Mas, bangun!" seru seorang perempuan membangunkan mereka. Sapa kowe?" tanya Yanto yang masih setengah sadar. "Kan tadi Mas yang manggil saya, katanya suruh main ke sini," jawab perempuan itu. Karena efek mabuk, Yanto pun tidak bisa berpikir dengan semestinya. Ia hanya berpikir, mungkin ia lupa telah memesan PSK sebelum pulang tadi. Ia pun membangunkan kawan-kawannya dan memulai tindakan gilanya. Mereka semua berpikir tengah menyetubuhi wanita cantik itu bersama-sama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.